Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Ngatmi Mustafa dari Ungaran, Jawa Tengah, guru prakarya di SMP atau jenjang SMP. Anak-anakku, siswa SMP kelas 8 ataupun siswa MTS kelas 8. Bertemu kembali dengan Ibu, yaitu dengan mata pelajaran prakarya dengan aspek pengolahan. Anak-anakku, pada kesempatan ini Ibu memberikan materi tentang pengolahan bahan pangan serealia, umbi, dan kacang-kacangan menjadi makanan ataupun minuman. Pada kesempatan hari ini, dengan kompetensi dasar yaitu 3.1, menganalisis rancangan pembuatan, penyajian, dan pengemasan bahan pangan serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi makanan dan minuman yang ada di wilayah setempat. Adapun tujuan pembelajaran yang kalian harus atau kalian diharapkan bisa: 1. Mengetahui pengertian serealia, umbi, dan kacang-kacangan dengan benar. 2. Mengetahui jenis dan manfaat serealia, umbi, dan kacang-kacangan dengan benar. Baiklah anak-anakku, yang utama kalian harus mengetahui pengertian serealia, kacang-kacangan maupun umbi. Anak-anakku, serealia adalah jenis tumbuhan golongan tanaman, padi-padian, atau rumput-rumputan atau gramine yang dibudidayakan untuk menghasilkan bulir-bulir berisi biji-biji sebagai sumber karbohidrat atau fat. Yang selanjutnya yaitu kacang-kacangan. Kacang-kacangan adalah biji berukuran lebih besar dibanding serealia yang digunakan untuk bahan pangan manusia ataupun hewan ternak. Yang ketiga anak-anakku yaitu tentang umbi. Umbi adalah organ tumbuhan yang mengalami perubahan, yaitu perubahan ukuran, bentuk yang mengalami pembengkakan sebagai akibat perubahan fungsinya, yaitu perubahan yang mengakibatkan pula pada perubahan anatominya. Organ yang membentuk umbi terutama batang, akar, dan modifikasinya. Ibu lanjutkan, yaitu jenis tanaman serealia. Tanaman serealia ada beberapa macam, antara lain: 1. Padi, bahasa latinnya Oryza sativa. Padi adalah salah satu tanaman serealia yang sudah menjadi makanan pokok di berbagai negara tropis, termasuk di Indonesia. Padi memiliki akar serabut, batang yang pendek, bentuk daunnya yang sejajar, berwarna hijau muda ataupun tua. Nah, jenis padi yang bisa menghasilkan beras yaitu ada yang beras putih, beras merah, ketan hitam, maupun ketan putih. Selanjutnya anak-anakku,
serealia yang kedua yaitu jagung atau bahasa latinnya zemai. Jagung adalah satu tanaman pangan dunia yang terpenting selain padi dan gandum. Jagung ini dapat tumbuh di semua jenis tanah. Jagung dipanen saat berumur 50 sampai 60 hari ya, setelah berbunga. Jagung menjadi sumber karbohidrat yang utama di warga sebagian pulau-pulau, yaitu di Madura, di Nusa Tenggara. Jagung bisa sebagai makanan ternak dan sebagai makanan-makanan yang lainnya, tergantung dari pengolahannya. Jenis sereal yang ketiga ini anak-anakku, yaitu gandum atau Triticum sp, yang mana pasti kalian sudah sering mendengar apa itu gandum. Bisa untuk buat apa saja itu gandum. Nah, gandum adalah jenis tanaman serealia yang termasuk ke dalam suku padi-padian yang mengandung banyak karbohidrat juga. Selain dibuat sebagai makanan pokok, gandum juga diproduksi sebagai tepung terigu, sebagai pakan ternak. Nah, tepung terigu bisa dibuat berbagai macam olahan yang tentunya kalian kalau makan pasti senang. Jenis sereal yang keempat nih, yaitu sorghum. Di mana sorghum ini sudah jarang sekali memang ditemui, tapi ini sangat penting kalian ketahui. Sorghum adalah tanaman serbaguna yang dapat digunakan sebagai sumber pangan, sebagai pakar ternak, juga sebagai bahan baku industri. Mirip tanaman jagung ini bentuknya ya, namun tumbuh lebih tinggi dan cocok di tempat yang kering maupun berair dan tahan terhadap hama daripada tanaman jenisnya. Nah, orang dulu sorghum ini mirip seperti cantel yang sekarang susah juga dicari, bahkan ada kadang untuk makan ternak. Nah, sekarang bahan pangan yang kedua yaitu tanaman kacang-kacangan. Di mana kacang-kacangan ini ada beberapa jenis yang banyak diolah menjadi berbagai makanan dengan kandungan gizi yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh manusia. Adapun kacang-kacangan ada beberapa macam. Yang pertama nih, yaitu kacang kedelai. Kacang kedelai merupakan sumber protein nabati dan minyak nabati dunia ini. Bisa sebagai minyak goreng, bisa sebagai margarin dan bahan lemak yang lainnya. Bahkan yang kalian sering makan, pasti ini kalian bisa nikmati setiap hari. Ibu juga bisa menikmati nih, dibuat sebagai tempe, baik itu tempe keripik maupun tempe goreng. Tuh ya anak-anakku ya. Yang kedua yaitu kacang tanah ya. Kacang tanah ini merupakan tanaman polong-polongan atau legum dari famili Fabaceae. Famili Fabaceae. Jenis ini banyak dibudidayakan di Indonesia dan merupakan kacang yang terpenting
kedua setelah kedelai. Karena apa? Kacang tanah ini mengandung atau kandungan lemaknya yang tinggi, kemudian protein, zat besi, kalsium, vitamin E, B kompleks, juga mengandung fosfor, vitamin A dan K, juga mengandung lecitin, kolin dan kalsium. Nah, kacang tanah ini banyak sekali yang bisa kalian dapati, baik itu di pasar-pasar maupun di toko-toko kecil, di mall apalagi itu ada ya, yang mana bisa dibuat di open, digoreng sebagai cemilan atau sebagai makanan-makanan tertentu ya. Yang ketiga itu kacang kenari, dimana kacang kenari ini memang jenis kacang yang terunik karena kaya mengandung omega 3 yang bagus untuk kesehatan jantung, kaya akan lemak yang jenuh, yang ganda, yang dapat melindungi tubuh dari risiko diabetes yang tipe kedua. Kacang kenari ini bisa kalian temui biasanya sebagai topping suatu makanan atau kue. Roti-roti biasanya tabur dengan kacang kenari, ataupun kue-kue kecil yang dalamnya itu ada ada kenarinya itu ya. Jadi memang biasanya untuk topping ya. Nah, sekarang jenis bahan yang ketiga, yaitu bahan pangan yang ketiga, yaitu jenis umbi-umbian. Ya, jenis umbi-umbian. Ya. Di sini yang pertama ubi jalar. Ubi jalar adalah salah satu bahan makanan yang sangat sehat, terutama sangat baik dengan kandungan gizi karbohidrat yang kompleks dan yang tinggi. Ada 3 jenis, yaitu yang berwarna violet, yang berwarna kuning, ataupun yang berwarna putih. Umbi ini bisa masak, diolah berbagai macam makanan. Tentunya kalian milih umbi mesin yang bagus-bagus, yang tidak membusuk atau tidak ada ulatnya, yang mulus, tidak ada bolengnya, yang tua, sehingga nanti dibuat makanan akan lebih enak begitu. Yang kedua, jenis umbi ini yang kedua yaitu talas. Di mana tumbuhan talas ini hampir bukan 100 ya, tapi 90% bagian dari talas ini dimanfaatkan, yaitu baik umbinya, tunas yang muda, tangkai maupun daunnya. Karena bisa dibuat sebagai makanan cemilan, bisa dibuat sebagai sayur, bisa juga sebagai pelengkap suatu makanan. Itu talas, tergantung pengolahannya ya. Ya seperti biasa harus dicari yang tua, yang bersih, kemudian yang tidak boleng atau tidak busuk, supaya kandungan gizinya lengkap gitu. Jenis umbi yang ketiga yaitu kentang. Kentang di mana di sini kaya dengan nutrisinya, sumber karbohidrat yang tinggi juga, karena banyak mengandung tepung, banyak mengandung gula di kentang ini, gula yang tinggi malah sebetulnya, serta mengandung vitamin ataupun serat. Nah, kentang ini ada 2 macam, yaitu kentang yang berwarna putih maupun yang berwarna merah. Nah, kentang bisa dibuat bermacam-macam olahan pangan, bisa keripik, bisa apa, macam-macam, tergantung selera kita mau mengolah dibuat apa atau diolah seperti apa. Sebenarnya masih ada juga selain talas, kentang, ada ubi pohon atau umbi pohon,
atau orang mengatakan ketela pohon. Itu juga ada ketela pohon, di mana ketela pohon itu dari akar, nanti akar membesar jadilah ketela umbinya, di mana ada yang berwarna putih, ada yang berwarna kuning, bisa dibuat bermacam-macam makanan. Nah, anak-anakku, sekian dulu uraian tentang bahan pangan yang bisa dibuat sebagai makanan atau minuman, di mana minggu depan kita bisa bertemu kembali dengan produk-produk ataupun kandungan gizi dulu ya, kandungan gizi yang ada di bahan makanan yang sudah Ibu jelaskan tadi, supaya kalian nanti kalau sudah memproduksi atau membuat suatu karya, membuat suatu makanan, supaya tahu gizi yang ada atau gizi yang terkandung di dalamnya. Nah, untuk itu setelah kalian mengetahui, melihat, membaca PowerPoint dari Ibu, keterangan dari Ibu, kalian nanti diharapkan bisa membuat atau mengerjakan tugas yang mana linknya akan Ibu bagikan. Terima kasih, semoga saja bermanfaat. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.